Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siapkah kalian untuk belajar? Nah, jika sudah, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Irena Primadifta, biasanya dipanggil dengan Irena, yang akan mengampu matematika di kelas 8. Oke, nah untuk materi yang pertama kita akan membahas tentang pola barisan dan bilangan. Kira-kira kalian ada yang tahu apa itu pola barisan dan bilangan? Nah, jika belum, mari kita bahas. Oke, yang pertama, pola barisan dan bilangan itu bisa diartikan susunan suatu angka. Jadi, susunan suatu angka dalam sebaris gitu ya. Itu yang namanya pola barisan dan bilangan. Nah, pola itu berarti ada aturannya. Entah itu nanti yang pertama bedanya antara angka pertama dan angka kedua itu bisa beda 2, bisa beda 3, bisa selisih 4, kayak gitu ya. Jadi beda itu sama dengan selisihnya. Itu gitu ya. Oke, untuk yang selanjutnya adalah yang selanjutnya adalah kita akan membahas pola bilangan. Yang pertama, pola bilangan genap. Seperti apa sih pola bilangan genap? Nah, yang seperti ini. Kita buat bulatan-bulatan ya. Yang namanya genap itu gimana sih? Yang namanya genap kan pasti tidak ganjil ya. Iya. Jadi hanya ada angka genap saja. Angka genap itu berapa saja sih, Zah? Gitu. Angka genap itu berarti ada angka 2, ada angka 4, ada angka 6, ada angka 8 dan seterusnya. Itu namanya pola bilangan genap. Yang selanjutnya, yang kedua adalah pola bilangan ganjil. Nah, beda dengan genap. Kalau ganjil kalian pasti sudah tahu kan ya, ganjil itu yang gimana? Nah, kalau ganjil itu yang seperti ini. Jadi, yang pertama, bilangan pertama 1, bilangan selanjutnya 3, bilangan selanjutnya 5, dan bilangan selanjutnya 7. Jadi satu bulatan itu mewakili satu satuan gitu ya. Oke, yang ketiga ada pola persegi panjang. Ya Allah, Zah, kok ya ada sih, Zah, pola persegi panjang? Ada. Nah, kalau pola persegi panjang seperti ini. Jadi kalau titik-titik itu disusun, dia akan membentuk persegi panjang jika dihubungkan, gitu ya. Yang keempat ada pola bilangan segitiga. Nah, kalau pola bilangan segitiga seperti itu, dibentuk itu pasti membentuk bangun segitiga. Oke, selanjutnya ada pola bilangan persegi. Kalau ada persegi panjang pasti ada persegi. Nah, kalau persegi bentuknya seperti itu. Jadi titik-titik yang dibentuk itu jika dihubungkan menggunakan garis, dia akan membentuk persegi. Yang keenam, ada pola bilangan Fibonacci. Susah ya namanya ya, Fibonacci. Contohnya seperti ini. Ada 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29. Yang kedua 1, 1, 2, 3, 5, 8, 7, 15. Yang ketiga ada 2, 3, min 2, 3, 1, 4, 5, 9, dan 14. Kira-kira dari kalian ada nggak yang bisa menjelaskan bilangan Fibonacci itu dapatnya dari mana sih? Untuk yang ketiga, untuk yang suku ketiga. Nah, untuk yang suku ketiga itu didapatnya dari penjumlahan dua suku sebelumnya. Contoh nih, yang pertama 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29. Suku pertama, bilangan pertama itu 1, bilangan kedua 3, bilangan ketiga 4. Itu didapat dari mana 4? Yaitu 1 ditambah dengan 3. 7 didapatnya dari mana? Dari 3 ditambah 4. Jadi ditambah yang depannya gitu untuk bilangan Fibonacci. Yang ketujuh ada bilangan Pascal. Nah, seperti apa sih bilangan Pascal? Kalau kalian tahu Natal, pohon Natal,
Pohon cemara itu ya. Nah, bentuknya segitiga Pascal itu sama seperti pohon cemara. Sama. Jadi barisan pertama ada 1, barisan kedua 1, 1, barisan ketiga 1, 2, 1. Duanya didapat dari mana, Zah? Nah, itu duanya didapat dari barisan atasnya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi 1, 2, 1. Untuk pembatas yang paling ujung itu pasti 1 dengan 1. Untuk yang baris selanjutnya juga seperti itu. Itu ya. Oke. Terus selanjutnya, nah ini contohnya nih, contoh barisan bilangan. Ada apa saja sih? Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yang kedua 1, 4, 7, 10, 13, 16. Yang ketiga juga seperti itu. Jadi bisa barisannya bertambah banyak atau menuju ke kecil. Kayak yang C 10, 6, 2, min 2, min 6, min 10. Dia kan angkanya semakin kecil semakin kecil. Jadi untuk pola barisan itu tidak melulu selalu bertambah angkanya. Jadi mungkin dia bisa berkurang gitu. Itu ya. Oke, kalau sudah dipahami yang sebelumnya, ini Ustazah lanjutkan penjelasan tentang barisan dan deret aritmatika. Ini sebenarnya ada 2 subbab, ada barisan aritmatika dan ada deret aritmatika. Nah, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah barisan aritmatika. Ya. Nah, ini ada barisan aritmatika. Apa sih yang dinamakan barisan bilangan itu? Nah, barisan bilangan itu biasanya disebut barisan suatu bilangan yang suku berikutnya didapat dari penambahan dengan suatu angka yang tetap. Diingat-ingat ya, suatu angka yang tetap. Jadi kalau angka pertama itu 2, penambahannya 3, berarti angka selanjutnya adalah 2 ditambah 3, 5, betul. Terus nanti angka selanjutnya gimana? 5 ditambah 3, berapa? 8, dan seterusnya selalu ditambah dengan angka 3. Oke, bisa dipahami kan, Nak? Oke, nah angka 3 yang saya sebutkan tadi itu namanya beda atau disingkat dengan B. Gitu ya. B itu juga didapat dari U2 dikurangi U1. Jadi bilangan kedua dikurangi bilangan ke-1. Nah, seperti ini. Ini ada contohnya. Ada contoh barisan bilangan 2, 4, 6, 8, 10, 12. U1 itu berarti angka yang pertama, suku pertama 2, U2 4, U3 6, U4 8, U5 10, dan U6 12 gitu ya. Jadi angka-angka di suatu barisan bilangan itu namanya suku. Kalau U1 itu berarti suku pertama, suku kedua, dan selanjutnya. Nah, ini untuk beda di setiap suku adalah 2. Caranya U2 dikurangi U1, 4 dikurangi 2. Nanti bisa juga 6 dikurangi 4, hasilnya tetap 2. Tuh. Terus ini kalau mencari suku ke N. Suku ke N itu berarti suku yang ditanyakan. N-nya berapa, Zah? N itu angka berapapun. Bisa dari mulai 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi tidak ada batasan untuk N gitu ya, sesuai dengan soal yang ditanyakan. Suku ke N pada barisan aritmatika dapat dicari menggunakan rumus UN sama dengan A plus dalam kurung, jangan lupa di dalam kurungnya, takutnya kalian lupa, dalam kurung N-1 kali B. Walaupun tidak ada tanda kali, kalau itu ada di dalam kurung terus di luar lagi ada angka, berarti itu perkalian ya. Dengan keterangannya seperti itu. UN itu suku ke N, suku yang ditanyakan atau suku yang dicari. A sama dengan suku pertama. Jadi pada barisan pertama itu suku pertama, itu A namanya. Gitu ya. Terus N adalah banyaknya suku yang ada di dalam barisan atau yang ditanyakan. B itu adalah beda. Gitu ya. Dilanjutkan lagi. Nah, ini contoh soalnya. Yang pertama, diberikan suatu barisan bilangan 5, 7, 11, 9, 11, dan seterusnya.
yang ditanyakan adalah U50. Loh Zah, kok banyak banget, itu susah ngitungnya? Enggak, nanti kita pakai rumus yang tadi. Kalau sudah pakai rumus yang tadi itu pasti akan lebih mudah ya. Tapi harus tahu dulu A-nya itu berapa, B-nya berapa, N-nya berapa gitu ya. Kalau B itu pasti U2 dikurangi U1, berarti 7 dikurangi 5 sama dengan 2. A-nya berapa Zah? A-nya 5. Terus N-nya berapa Zah? N-nya itu yang ditanyakan, yang ada di U itu. Karena yang ditanyakan adalah U50, berarti N-nya adalah 50. Terus nah ini jawabannya ada di bawahnya. U50 sama dengan A plus dalam kurung N min 1 kali B, sama dengan A-nya diganti angka 5, N-nya diganti dengan angka 50, B-nya diganti dengan angka 2. Terus dihitung sampai bawah, hasilnya adalah 103. Nah, untuk contoh yang pertama kalian masih bingung, kita pakai contoh yang kedua. Mudah-mudahan pas ini nanti sudah bisa lebih memahami ya. Oke, sama, suatu barisan bilangan diberikan 2, 9, 16, 23. Maka U80 sama dengan, nah ini yang dicari lebih besar lagi. Kalau tadi 50 sekarang 80. Tapi pasti lebih paham ya. B-nya berapa Zah? U2 dikurangi U1, berarti 9 dikurangi 2, 7. Untuk A-nya sudah tahu kan, A-nya berapa? Iya bener 2. N-nya berapa? N-nya 80. Udah pinter banget ya. Terus B-nya berapa? B-nya 7. Nah, dimasukkan ke rumus tadi, diganti. A-nya diganti dengan 2, N-nya diganti 80, B-nya diganti dengan 7. Dihitung sampai bawah ketemunya 555. Oke anak-anak, gimana? Bisa dipahami untuk barisan aritmatikanya? Mudah-mudahan bisa ya. Oke, yang selanjutnya masih contoh lagi. Nah, untuk contoh yang ketiga dipahami sendiri ya. Loh, kok awalnya min 2 Zah? Kok yang tadi enggak ada minnya? Enggak apa-apa, itu caranya masih sama. Kalau kalian sudah bisa memahami konsepnya, diberikan soal apapun pasti bisa, pasti betul, pasti good job sekali gitu ya. Oke, dilanjutkan lagi. Nah, ini ada. Coba dikerjakan ya, nanti sebagai latihannya dikerjakan di buku tulis masing-masing. Gitu ya. Nah, ini ada berapa soal ya? Oh, ada 8 soal. Ada 8 soal yang harus kalian kerjakan. Seperti yang contoh tadi, gitu ya. Nah, terus ini ada contoh soal untuk penggunaan rumus suku ke N, itu juga ada. Jadi tidak hanya yang seperti tadi, pasti ada pengembangan soal yang lain seperti ini. Diketahui suatu barisan aritmatika dengan U2 sama dengan 11 dan U7 sama dengan 51. Tentukan A rumus UN, B U47. Loh Zah, kok banyak banget sih soalnya? Enggak, dicoba dulu pasti bisa ya. Nah, ini penjelasannya. U2 sama dengan 11. Terus tadi kan kalian juga punya rumus kan? Rumusnya adalah A plus N min 1 B sama dengan 11. Nah, itu kan sudah punya ya. Kita pakai rumus yang itu. Karena kita belum tahu A-nya itu berapa, berarti tetap ditulis A. N-nya berapa? N-nya sesuai yang ada di U, 2. 2 min 1, B-nya berapa? Kita belum tahu B-nya, jadi biarkan dia tetap B, sama dengan 11, gitu ya nak. Terus sampai bawah diteruskan ada A plus B sama dengan 11. Dengan cara yang sama, U7 itu mencarinya juga seperti itu. U7 sama dengan 51, bla 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 seperti yang kalian lihat itu ya. Terus sampai bawah ketemunya A plus 6B sama dengan 51. Oke, siapa yang sudah mumet di sini? Pasti sudah mumet semuanya ya. Enggak, Ustazah doain enggak mumet ya. Pasti kalau dipelajari pelan-pelan akan lebih memahami. Terus nanti kalau susah diulangi lagi gitu ya. Nah, nih.
Kalau sudah ketemu 2 tadi, A plus B sama dengan 11 dan A plus 6B sama dengan 51, kalian gunakan rumus substitusi dan eliminasi. Sudah pernah kan ya eliminasi dan substitusi ya? Atau belum ya? Sudah, pasti sudah. Coba, jadi ditulis kayak kalian pengurangan bersusun itu loh. Yang pertama, A plus B sama dengan 11. Yang kedua, A plus 6B sama dengan 51. Kalau dikurangi, A-nya kan habis. A dikurangi A itu pasti habis. B dikurangi 6B itu kan berarti punya hutang ya. Min 5B sama dengan min 40. Terus biasa nyari B-nya pembagian biasa, min 40 dibagi min 5, hasilnya adalah 8. Ya, kalau sudah dapat B sama dengan 8, nyari A-nya gimana, Zah? Nah, ini pakai substitusi yang Ustazah bilang tadi. A plus B sama dengan 11. Substitusi dengan B sama dengan 8. Substitusi itu artinya mengganti. Ya, artinya mengganti. Jadi B diganti dengan angka yang sudah didapat tadi. A plus 8 sama dengan 11. A sama dengan 11 dikurangi 8, A sama dengan 3. Jadi bisa dipahami, A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 8. Gitu ya nak ya? Bisa dimengerti ya? Oke, terima kasih untuk yang B. Untuk yang rumus untuk yang A, B, rumus UN sama dengan dan rumus U47, saya pengen kalian yang mengisi sendiri. Oh, kira-kira kalau A-nya sudah ketemu 3, A-nya sudah ketemu 3, B-nya sudah ketemu 5, kalau dibuat rumus UN gimana ya? Terus kalau mencari U47 itu gimana ya? Nah, saya pengen kalian belajar ini juga. Jadi selain soal yang diberikan tadi, kalian juga harus mencoba untuk mengerjakan yang A dan B ini. Gimana anak-anak? Semoga bisa memahami penjelasan dari Ustazah. Jika memang dirasa kalian belum memahami, boleh nanti lewat WA grup daring. Silahkan aktif bertanya di situ selama pembelajaran, gitu ya nak ya. Oke, semoga semuanya bermanfaat dan kalian bisa memahami materi yang ada. Oke, selamat pagi, sampai jumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.